Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia yang digelar di lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta. Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan kebesaran kepada inspektur upacara yang dipimpin oleh Komandan Upacara. Adapun bertindak sebagai Komandan Upacara yaitu Majen TNI John Afriandi yang saat ini menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Sementara itu, pada kesempatan ini Brigjen TNI Edi Saputra bertindak sebagai perwira upacara. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, diikuti dengan pemeriksaan pasukan. Saat pemeriksaan pasukan, Presiden Jokowi didampingi oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Komandan Upacara dengan menggunakan kendaraan maung. Selepas itu, rangkaian upacara dilanjutkan dengan menginginkan cipta bagi para arwah pahlawan yang dipimpin oleh Inspektur Upacara. Selanjutnya, pengucapan Sabta Marga oleh Majen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, Pangdam 16 Patimura, Laksda TNI Hudiarto Krisna Utomo, Panglima Komando Lintas Laut Militer, dan Marsda TNI Dr. Budi Ahmadi, Panglima Komando Operasi Udara 2. Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara turut menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama kepada Majen TNI Dedi Suryadi, Laksda TNI Dr. Yosuryono Hadi, dan Marsda TNI Deni Hasoloan Simanjuntak. Penganugerahan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41/TK tahun 2024 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Majen TNI Rudi Saladin. Sedangkan penerima tanda anugerah Samakarya Nugraha antara lain Grup 1 Komando Pasukan Khusus diterima oleh Kolonel Infantri Amir, Batalion Infantri 501 Bajra, Yuda 18 2 Kostrat diterima oleh Letkol Infantri Yahya Wisnu Arianto. Komando Resor Militer 173 Praja Vira Blaja Kodam 17 Cendrawasih diterima oleh Letnan Kolonel Infantri Irawan Setiakusuma. KRI Frans Kaisiepo 368 Satuan Komando Armada 2 diterima oleh Kolonel Laut John David Nalasakti. KRI Bima Suci 94 Satuan Kapal Bantu Komando Armada 2 diterima oleh Kolonel Laut Dedi Wardana. Batalion Intai Amfibi 2 Marinir diterima oleh Letkol Marsandi Farikta. Satuan Bravo 90 Kopasket diterima oleh Kolonel Pas Ruli Arifian. Skadron Udara 31 Lanut Halim Perdana Kusuma diterima oleh Letkol Alfonsus Fatma Astana Duta dan Skadron Udara 17 Lanut Halim Perdana Kusuma diterima oleh Letkol PNB Septi Arun Dwi Saputra. Penganugerahan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 131/TK tahun 2024 tentang penganugerahan tanda kehormatan Samkarya Nugraha. Setelahnya Presiden menyampaikan amanat kepada seluruh peserta upacara. Dalam amanatnya, Presiden mengapresiasi peran dan kontribusi nyata dari TNI dalam menjaga kedaulatan negara, persatuan, dan membantu berbagai tantangan. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-79 kepada seluruh keluarga besar TNI. Terima kasih atas loyalitas dan pengabdian seluruh prajurit TNI bagi rakyat, bagi bangsa, dan negara. 10 tahun memimpin pemerintahan, saya merasakan betul peran dan kontribusi nyata dari TNI dalam menjaga kedaulatan negara, dalam menjaga persatuan dan stabilitas politik, serta membantu mengatasi berbagai tantangan dan krisis. Dan secara khusus, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pertahanan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, sekaligus sebagai Presiden terpilih, yang telah meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia dalam menghadapi berbagai macam tantangan, dengan memodernisasi alutsista, mendorong industri pertahanan dalam negeri, memperkuat diplomasi pertahanan di kancah global, dan masih banyak lagi. Karena tantangan ke depan memang tidak semakin mudah, iptek berkembang semakin cepat, ancaman cyber semakin berbahaya,
tensi geopolitik semakin memanas. Belum lagi perang yang tidak hanya konvensional, tapi juga perang ekonomi dan perang dagang. Itu semua harus disikapi dengan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Oleh karena itu, TNI harus terus memperbaiki diri, terus mengikuti perkembangan zaman, terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, termasuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas. Namun demikian, TNI tentu tidak bisa bekerja sendirian. Kolaborasi, kerjasama dengan berbagai pihak sangat penting, baik dengan institusi penegak hukum untuk menjaga stabilitas, dengan perguruan tinggi untuk hal yang terkait dengan iptek, maupun pelaku-pelaku industri untuk pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Terakhir, ke depan kita akan menghadapi 2 event besar di 20 Oktober ini, transisi kepemimpinan nasional, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kemudian di bulan November akan ada pilkada serentak kepala daerah yang akan diadakan di 508 kabupaten dan kota dan 37 provinsi. Sehingga saya minta jaga betul stabilitas, dukung penuh transisi pemerintahan, pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Dukung penuh penyelenggaraan pilkada, jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh keluarga besar TNI yang telah mendukung tugas saya sebagai Presiden selama 10 tahun terakhir ini. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Selepas rangkaian upacara, Presiden Jokowi menyaksikan demonstrasi udara, defile pasukan, dan pawai alat utama sistem senjata atau alutsista TNI. Turut hadir mendampingi Presiden dalam upacara tersebut, yakni Ibu Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin beserta Ibu Ri Maruf Amin, Wakil Presiden RI ke-6 Tri Sutrisno dan istri, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Wakil Presiden RI ke-11 Budiono, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tampak hadir pula dalam acara tersebut para pimpinan lembaga tinggi negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para duta besar negara sahabat. Tim Eljan Media melaporkan.